Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga hari ini dalam kondisi sehat semua ya. Hari ini kita akan praktik menyusun program tahunan atau yang biasa disingkat dengan PROTA. Nah, pertama yang perlu disiapkan dulu adalah kurikulum 2013 yang kondisi khusus, kemudian lihat pada kelas yang sesuai dengan tugas Anda masing-masing. Yang kedua yang perlu disiapkan adalah rencana pekan efektif yang sudah disusun minggu lalu. Baik, langsung kemudian kita baru bisa masuk ke format program tahunan. Pertama yang harus diisikan adalah nama sekolah. Nama sekolah ini sesuaikan dengan yang sudah kalian isikan di RPE. Karena saya di RPE ini menggunakan nama SMA Negeri 1 Kepanjen, sehingga di program tahunan ini saya isi SMA Negeri 1 Kepanjen. Kemudian kelas atau program itu disesuaikan dengan penugasan Anda masing-masing. Anggaplah saya ini dapat tugas dari dosen untuk mengerjakan kelas 10 program wajib, sehingga di sini saya tulis kelas 10 program wajib. Nanti yang peminatannya ditulis peminatan ya. Lalu untuk yang SMK juga begitu. Lalu untuk yang SMP programnya diberi angka 0 saja karena di SMP tidak ada program peminatan ataupun bahasa Indonesia wajib. Semuanya dianggap wajib maksud saya, bukan nggak ada SMP bahasa Indonesia peminatan. Kemudian mata pelajaran diisi bahasa Indonesia. Kemudian jumlah KD ini dihitung dari jumlah KD yang ada di kelas kalian masing-masing. Karena tadi saya dapat tugasnya kelas 10, maka saya harus menghitung jumlah KD-nya 31, 41, 32, 42 sampai dengan 37, 47. Jadi kalau dihitung ini semuanya ada 14 KD. Jadi di PROTA tinggal saya isikan jumlah KD titik 2 14 KD. Kemudian jumlah pekan efektif ini dihitung dari jumlah pekan efektif semester ganjil ditambah semester genap. Tentu saja kita harus membuka RPE. Kita lihat misalnya ini SMA ya, saya SMA kelas 10 itu semester ganjil 54 JP, semester genap 50 JP. Berarti 54 ditambah 50 itu sama dengan 104. Sehingga di PROTA saya isikan jumlah pekan efektif titik 2 104 JP. Selanjutnya kita harus mengisikan kompetensi inti 1, 2, 3, dan 4. Ingat, kompetensi inti 1 itu adalah aspek spiritual. Kalau yang kedua itu aspek sosial. Kalau ketiga itu pengetahuan dan keempat itu keterampilan. Nah, dari manakah KI 1 sampai 3 ini diambil? Jawabannya adalah dari kurikulum di bagian atas ini. Misalnya seperti ini, saya udah buka kurikulum, tulisannya kompetensi inti dan kompetensi dasar bahasa Indonesia untuk SMA ya, kelas 10. Nah, di bawahnya kelas 10 itu ada rumusan kompetensi sikap spiritual yang bunyinya menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianut. Nah, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianut inilah yang dimasukkan ke dalam KI 1. Sehingga itu saya copy lalu saya masukkan ke tabel KI 1. Untuk yang KI 2 tadi ranahnya adalah sikap sosial, sehingga di sini sudah ada rumusan kompetensi sikap sosial, tinggal saya copy saja kemudian diletakkan ke tabel KI 2 di PROTA. Kemudian kalau untuk KI 3 itu sudah ada di tabel ini ya, KI 3 tinggal di copy saja. Dan begitu juga dengan KI 4 sudah ada di tabel kurikulum, tinggal di copy saja dan diletakkan di tabel masing-masing. Selanjutnya di bawah tabel KI 1 sampai dengan KI 4 adalah tabel kompetensi dasar, materi pokok, materi pembelajaran, dan alokasi waktu. Cara mengisinya adalah pertama, nomor ya, di kolom nomor ini diisi dengan angka KD. Jadi bukan nomor 1, 2, 3, 4 bukan begitu, tapi nomor 3.1 itu artinya KI 3 KD 1. Lalu pasangannya 3.1 apa? 4.1. Itu artinya berarti KI 4, KD nomor 1. Lalu 3.2 pasangannya dengan 4.2. Lalu di bawahnya lagi 3.3 pasangannya dengan 4.3. Dan seterusnya sampai sejumlah KD di kelas Anda masing-masing habis. Barulah kalian boleh mengisi kolom yang kedua, yaitu kompetensi dasar. Ini juga diambil dari kurikulum tadi.
Ya, jadi kalimat kompetensi dasarnya baru diletakkan di kolom kedua. Nah, setelah itu kolom ketiga itu materi pokok. Materi pokok ini diambil dari jenis genre teks yang ada di kompetensi dasar tersebut. Misalnya nih, di KD 3.1 saya itu menganalisis isi dan aspek kebahasaan dari minimal 2 teks laporan hasil observasi. Berarti materi pokoknya adalah teks laporan hasil observasi. Begitu juga dengan 4.1 yang pasangannya KD 3.1 tadi. Bunyinya mengonstruksikan teks laporan dengan memperhatikan isi dan aspek kebahasaan baik lisan maupun tulis. Berarti di sini materi pokoknya juga masih teks laporan hasil observasi. Kita lihat satu lagi, KD 3.2 itu menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi, berarti materi pokoknya teks eksposisi. Dan seterusnya, intinya materi pokok itu diisi dari jenis genre teks yang ada di suatu kompetensi dasar. Selanjutnya materi pembelajaran. Nah, apa bedanya dengan yang materi pokok? Kalau materi pokok itu isinya adalah jenis teks yang menempel pada suatu KD, sementara materi pembelajaran itu adalah rincian bahan ajar yang akan kalian berikan kepada siswa pada saat kalian akan mengajar. Misalnya, KD 3.1 tadi bunyinya menganalisis isi dan aspek kebahasaan dari minimal 2 teks laporan hasil observasi. Berarti, materi apa yang kalian perlukan untuk mengajar siswa di KD tersebut? Tentu saja materinya adalah cara menganalisis isi dan aspek kebahasaan teks laporan hasil observasi. Ini saya lengkapi dulu ya, cara menganalisis, sebentar. Cara menganalisis isi dan aspek kebahasaan teks laporan hasil observasi. Nah, untuk KD kedua, 4.1, mengonstruksikan teks laporan dengan memperhatikan isi dan aspek kebahasaan baik lisan maupun tulis. Berarti materi pembelajarannya adalah untuk mengajarkan KD tersebut kalian membutuhkan bekal materi apa. Nah, karena KD-nya mengonstruksi itu alias meminta siswa untuk menulis teks laporan hasil observasi ya. Tentu saja sebagai guru kalian perlu menyiapkan materi tentang langkah-langkah menentukan ide, lalu merancang kerangka teks, barulah kemudian langkah-langkah mengonstruksi teks laporan hasil observasi. Seperti itu. Jadi intinya materi pembelajaran itu adalah bahan yang kalian butuhkan untuk mengajarkan suatu KD kepada siswa. Saat mengajarkan KD tertentu kepada siswa, kira-kira kalian perlu bekal materi berupa apa? Nah, itulah yang diisikan di kolom materi pembelajaran. Nah, yang berikutnya, yang terakhir adalah alokasi waktu. Alokasi waktu ini nanti totalnya itu harus sama dengan jumlah pekan efektif yang tadi sudah dituliskan di atas. Tadi punya saya kelas 10 SMA wajib itu jumlah pekan efektifnya sama dengan 104 JP. Sehingga 104 JP ini harus saya bagi ke sejumlah KD yang ada di kelas 10. Tadi di kelas 10, menurut K13 kondisi khusus ada KD 3.1, 4.1 sampai dengan 3.2 sampai 3.7 dan 4.7. Berarti kalau di total itu ada 14 KD. Berarti secara kasar kita harus tahu rata-ratanya ya. Berarti 104 dibagi 14. Berarti sama kira-kira setiap KD itu punya durasi 7,4 JP. Nah, 7,4 ini kita bagi saja, nanti ada yang 1 KD yang alokasi waktunya 7 JP pas, ada juga yang 8, karena tadi rata-ratanya 7,4 ya, berarti boleh ada yang 7, boleh ada yang 8. Yang penting ketika di jumlah ke bawah, jumlahnya harus sama dengan 104 atau sesuai dengan jumlah pekan efektif Anda masing-masing. Nah, bagaimana cara menentukan KD mana yang 7, KD mana yang 8 JP? Caranya adalah dilihat dari tingkat kesulitan KD. Misalnya begini, pasang KD yang pertama punya saya 3.1 itu adalah menganalisis isi aspek kebahasaan dari minimal 2 teks laporan hasil observasi. Berarti siswa itu harus membaca minimal 2 teks laporan hasil observasi baru menganalisis isinya. Kira-kira memerlukan waktu yang lebih lamakah dibandingkan dengan KD 4.1 yaitu mengonstruksi teks laporan hasil observasi? Menganalisis dengan menulis teks itu kira-kira memerlukan waktu lebih banyak waktu yang mana?
tentu saja yang menulis kan, karena dia masih harus menggali ide, kemudian menyusun kerangka, kemudian baru kegiatan menulisnya. Nah, karena KD 4.1 itu lebih sulit dan rangkaiannya lebih kompleks dibandingkan dengan KD 3.1 yang tadi adalah menganalisis isi dan kebahasaan teks LHO, maka KD 3.1 saya berikan alokasi waktu yang lebih sedikit daripada KD 4.1. Jadi di sini saya meletakkan alokasi waktu untuk KD 3.1 adalah 7 JP. Kemudian untuk KD 4.1 saya meletakkan alokasi waktunya ini 8 ya, 8 JP. Sehingga kalau dijumlah ke bawah nanti ya, ketika seluruh KD sudah Anda tentukan alokasi waktunya, dijumlah itu harus sama dengan jumlah pekan efektif Anda masing-masing. Misalnya tadi punya saya SMA kelas 10, saya punya 104 JP untuk pekan efektifnya, berarti alokasi waktu yang dimiliki oleh setiap KD tadi ketika ditotal ke bawah dari KD 3.1 sampai 4.7 harus sama dengan 104 JP. Nah, setelah itu baru selesai sudah, kita tinggal melengkapi, mengetahui nama kepala sekolah, pangkat, dan NIP. Lalu Malang ditulis Malang, tanggal, bulan, dan tahun. Guru mata pelajaran silahkan diisi dengan nama Anda, pangkat PNS Anda apa, kemudian untuk NIP sementara ditulis NIM Anda masing-masing. Sudah selesai ya, itulah tadi cara menyusun program tahunan. Kalau sudah selesai, tolong diperiksa lagi. Setelah sudah yakin, barulah silahkan diunggah ke Google Classroom dan perhatikan batas waktu unggah Anda masing-masing. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.